وقال رضي الله عنه ونفعنا الله بعلومه في الدارين آمين. Derajat siddiqiyah atau keteguhan yang sejati merupakan kedudukan tertinggi. Barang siapa yang telah memiliki sifat ini berarti dia telah merangkap seluruh kedudukan ketakwaan, wara, ifrah dan lainnya. Bila disebutkan intinya, maka umum pun ikut terkandung di dalamnya. Kalau sudah menyebutkan inti sesuatu, namanya sifat yang umum itu pasti di dalam situ semuanya. Bila kamu mengatakan Sayyid dari keturunan Husain, berarti diketahui orang itu seorang Alawi, Hashimi, Quraisy dan Arab, karena ucapan itu lebih khusus dari yang sebelumnya. Kalau udah dibilang ini orang mukmin, tak usah sebutkan lagi Muslim bukan? Pasti Muslim. Jadi kalau orang sudah mendapatkan derajat keteguhan tadi, siddiqiyah, pasti dia sudah punya wara, punya iffah, punya segala-galanya. Jadi kalimat siddiq adalah bentuk wazan fa'il. Kalimat siddiq kata yang berwazan fa'il, memiliki arti sesuatu yang sangat lebih. Jadi siddiq ialah orang yang memiliki sifat kejujuran yang paling tinggi. Karam, dermawan. Karim, dermawan yang sangat tinggi. Orang yang memiliki kejujuran yang paling tertinggi dari semuanya, ia adalah kedudukan yang paling terdekat sebelah kenabian dan kerasulan. Permulaan kedudukan tingkatan agama setelah keimanan dan keyakinan adalah tingkatan takut dan pengharapan. Kemudian kesabaran dan keteguhan dalam menggapai ridha Allah. Lalu dilanjutkan dengan menyibukkan diri secara keseluruhan hanya untuk berzikir, bersyukur dan bertafakur guna ma'rifat kepadanya, lalu menyenangkan diri, cinta, ridha, pasrah dan percaya secara penuh kepadanya. Orang baru-baru dia Islam dulu, sholat, ibadah, percaya sama Allah. Nah, sudah masuk percaya sama Allah ini, mulai menyibukkan dirinya dengan apa? Dengan ibadah. Ini lain sudah orang hidup. Kalau sudah mau menyibukkan dirinya sama ibadah, menyibukkan lidahnya sama berzikir. Dulu sibuk dari pagi sampai sore cerita dunia terus. Sudah kenal sama Allah, sibuk nyebut nama Allah dulu, Allah. Disuruh cerita orang nggak mau, lebih baik nyebut nama Allah. Disuruh cerita dunia nggak mau lagi. Suruh melihat handphone, melihat kabar dunia yang terlalu berlebihan nggak mau lagi. Sudah, lebih baik baca Quran, melihat Al-Quran. Mulai menyibukkan diri, mulai pengaruh pikiran dan jiwanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tingkatan permulaan ya. Permulaan begitu dulu. Mulai menenangkan diri, ridho sama Allah, cinta hanya sama Allah. Itu adalah buah dari sibuknya kehidupan kita. Jadi pertama kali begitulah manusia ya. Sudah dia duduk terus di majelis ta'lim, punya teman seorang guru, punya teman orang yang dekat sama Allah, punya teman orang yang dekat sama Rasulullah SAW. Nah dari inilah muncul, terbuka pintu hidayah. Apalagi orang yang setiap malam bisa hadir arba'in ini, bukan main setiap malam mendengar. Isi hanya otak ini berisi, ada yang masuk di telinga, ada yang masuk di pikirannya, di jiwanya. Mulai permulaan
dia langsung mulai menyibukkan dirinya untuk berzikir. Itu tanda itu. Kalau sudah mulai, aku harus besok jam segini aku harus ingat Allah. Aku mau sibukkan diriku sekarang ini berzikir. Walaupun aku mencari duit, mencari dunia, berdagang di tasbih, di tanganku ada tasbih. Duduk di toko makan tasbih. Handphone sudah mulai ditinggalkan. Buat apa ini handphone mulai datang? Jenuh sama dunia. Nah ini terbuka pintu rahmat. Mulai dunia ini tidak bisa menyihir dia lagi. Berzikir terus. Lidahnya biasa duduk berkisah-kisah sama orang, tidak hobi lagi berkisah sama orang. Ngapain lama-lama 1 jam 2 jam nerima tamu nanti berkisahnya tidak jelas kesana kemari. Sibuklah si hamba tadi dengan Tuhannya Allah. Akhirnya bertuhan dia namanya. Kalau sudah sibuk kita dengan nyebut-nyebut nama Allah, namanya sudah mulai bertuhan ini. Dekat sama Allah mulai. Ana jalisun man dzakarani. Allah berfirman, aku duduk dengan hamba-Ku yang menyebut namaku. Mulai berzikir terus, duduk di depan rumah, duduk di atas sejadah. Jam segini dia duduk, jam segini dia duduk lagi sama Allah. Menyibukkan dirinya dengan zikrullah. Nah ini hamba hidupnya tidak sia-sia. Mathalul ladzina yadhkuruna Allah wal ladzina la yadhkuruna Allah kamathalil hayy wal mayyit. Perbedaan orang yang ingat sama Allah sama orang yang tidak ingat sama Allah seperti orang yang hidup sama mati. Waman a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Allah bilang, barang siapa berpaling daripada zikirku maka hidupnya akan sempit. Nah si hamba ini akan merasakan kenikmatan ketika dia berzikir terus dekat sama Allah. Ala bizikrillah tatma'innul. Meninggalkan segala sesuatu, waktu-waktunya pun barokah. Tidak ada kemana-mana waktu-waktunya. Waktunya ada waktu kosong, fa idza faragta fansab. Ketika ada waktu kosong langsung berdirilah. Lakukanlah sholat, lakukanlah ibadah, lakukanlah zikrullah. Zikir ini kapanpun, tidak harus berwudu, tidak harus bagaimana, tidak harus hatta junub, hatta haid bisa berzikir. Tidak ada batas ini zikir. Ibadah yang tidak ada batasnya adalah zikrullah. Peganglah tasbih, jangan pegang handphone terus. Ya. Ini bukan main kemuliaan kita. Kita bisa ingat sama Allah kapanpun walaupun dalam keadaan haid. Teruslah berzikir. Udhkurullaha dzikran katsira. Allah bilang, berzikirlah dengan zikir yang banyak. Nah si hamba yang sudah menyibukkan diri secara keseluruhan untuk berzikir, ya akhirnya karena sudah punya iman tadi, baru dia hidup menyembah Allah. Tidak sia-sia waktunya, pikirannya tidak akan kemana-mana karena ada benteng zikir tadi. Bentengilah zikir, karena zikir adalah benteng pikiran, hati dan jiwa kita. Akhirnya dia menyenangkan dirinya. Muncullah cinta, muncullah ridha, muncullah pasrah, muncullah kepercayaan secara penuh kepada Allah berkat banyak zikir. Zikir ini akan membuahkan satu karakter kehidupan kita. Allah berfirman, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan, berjuang untuk mencari keridhaan kami, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan kami. Jadi tiada setelah kesungguhan selain petunjuk menuju ma'rifat. Kalau sudah sungguh, kita akan kenal sama Allah. Dan kalau kita kenal sama Allah, itulah puncak keberuntungan. Puncak keberuntungan kita bisa kenal sama Allah. Dan tiada setelah makrifat melainkan kenikmatan dan kecintaan. Sudah pasti kecintaan akan membuat kita rela melakukan apapun demi sang kekasih dan percaya terhadap pemeliharaannya.
yang berarti pasrah diri. Kalau sudah kenal datang sendiri itu cinta datang. Oh, saya ini pengen cinta sama Allah, saya ini pengen dekat sama Allah. Udah ma'rifat, kenal Allah. Kalau sudah kenal pasti himung. Kalau sudah kenal pasti jatuh cinta. Kalau sudah kenal pasti mau dekat, tak mau lagi. Kalau sudah kenal sama Allah pasti kita akan pasrah sama Dia. Merasakan keselamatan kita sudah ada pada diri kita. Kalau sudah kenal sama Allah, tidak ada pikir bagaimana ya aku selamat apa tidak. Oh sudah, ya Allah selamat aku. Kenapa? Kenal sama Allah. Dari mana? Sudah tidak tahu. Tiba-tiba otomatis kita yakin. Pasrah, tidak mau lagi mikir apa-apa. Sudah serahkan sama Allah, menjalani hidup. Mau di posisi apapun senang orang itu. Mau miskin, mau kaya, mau punya suami, tidak punya suami, punya istri, tidak punya istri. Sudah dekat sama Allah, semuanya jadinya jadi aman. Barang siapa yang mengenal seseorang sebagai orang yang berilmu, lemah lembut, pemurah, dermawan, perkasa, mulia, penyayang, penguasa, pemberi anugerah yang besar, dan pemilik sifat serta perbuatan yang indah, agung, pasti ia akan mencintainya, percaya pada pemeliharaannya, rela terhadap perbuatannya, berusaha mendekatkan diri dan melayaninya, bersandar kepadanya, meninggalkan apapun yang tidak dapat mendekatkan diri kepadanya. Semoga Allah menjadikan kita semua termasuk dalam golongan itu. Amin. Dan memelihara kita sebagaimana Ia memelihara para hambanya yang soleh, agar kita tetap berada di jalannya, senantiasa mendapat anugerah darinya, dan selalu rujuk kepadanya. Amin ya Rabbal Alamin. Ya Allah, nikmatnya hamba kalau sudah bersama Allah terus. Kita jadikan sisa umur kita ini penuh dengan zikrullah sudah ya. Harus mulai sibuk-sibuk situ sudah. Sibuk berzikir. Alhamdulillah, zikir sholawat sudah ada. Nah, sama jangan lupa hari Jumat, Sabtu, Minggunya itu dibaca. Sayang benar kalau baca dalail sudah Senin dibaca, Selasa dibaca, Rabu dibaca, Kamis dibaca. Ketika Jumat, Sabtu, Minggu kita tidak baca. Sayang benar. Oh, tidak usah pakai Asmaul Husna, tidak apa-apa. Ya, kalau memang berat mau baca pakai Asmaul, tidak usah pakai Asmaul. Langsung aja baca hari Jumat, Sabtu, Minggu. Ya. Oh, hari Jumat sibuk tiba-tiba goto. Di hari Sabtu baca 2 kan? Ya, baca yang hari Jumat sama Sabtu. Yang penting ketika masuk hari Senin kita di sini sudah 3 ini sudah dibaca. Mau dibacanya hari Jumat langsung semuanya digabung nggak apa-apa. Ya. Mau dibaca hari Sabtu digabung nggak apa-apa. Atau separuh-separuh nggak apa-apa. Yang penting ketemu Senin lagi sudah selesai. Tapi kalau udah dibaca sayang berkahnya bagus. Berkahnya bagus benar. Lihat istiqomah aja dalailul khairat ini ya, selamat dunia, selamat akhirat. Saya melihat orang yang baca dalail semuanya meninggal husnul khatimah. Ada yang meninggal dalam keadaan sujud, ada yang meninggal di Masjidil Haram, ada yang meninggal. Kita melihat benar memang ini dalailul khairat hadiah untuk umat Nabi Muhammad. Meninggalnya lembut, badannya lembut. Banyak pernah kita lihat yang meninggal yang mengamalkan dalailul khairat ini meninggalnya ajib, keajaiban yang memang benar-benar indah, tak pernah bikin sulit dan disulit sama Allah. Urusan dunia sama urusan akhirat. Khususnya rezeki berlimpah ruah, berkah. Orang itu tidak sempat susah lama-lama, tidak bisa susah lama-lama. Bukan cuma dia, anaknya juga bisa kena barokahnya itu. Ada masalah apa-apa, subhanallah, Allah lancar, tidak bisa lama-lama. Tapi bukan untuk itu kita ibadah. Ingat, yang kita inginkan kita ini dekat sama Nabi Muhammad. Kenapa? Karena ini mendekatkan dengan Nabi. Segala sesuatu yang mendekatkan sama Nabi, yang sudah jadi belahan hidupnya, Nabi ini sudah jadi belahan hidup kita, itu semuanya akan bagus. Halimatus Sa'diyah gara-gara membawa Nabi Muhammad di rumahnya, sudah mulai detik itu ada kehidupan dia ini, ada Nabi Muhammad. Orang banyak hidup, tapi belum ada Nabi Muhammad.
Dulu kita hidup sebelum belajar, sebelum mengetahui, belum ada Nabi Muhammad di benak pikiran kita dan di hati kita. Tapi setelah kita letakkan di rumah kita, kita bacakan di diri kita, setiap hari kita berhubungan sama Nabi Muhammad. Nah, lain sudah hidup kita ini beda di pandangan Allah. Apa yang terjadi Halimah Sa'diyah? Dia memiliki kambing yang kurus dari gemuk semuanya. Kenapa? Gara-gara ada Nabi Muhammad di rumah dia. Dia nyusui Nabi Muhammad. Susu yang tidak pernah keluar jadi keluar. Kambing-kambing yang tidak pernah keluar susunya jadi keluar susunya, subur semuanya. Kebunnya Halimah Sa'diyah subur akhirnya. Karena memang ada hubungan dengan Nabi Muhammad. Nah, kalau sudah kita letakkan benar hubungan yang kuat ini, insya Allah setiap pagi kita lihat, mudah-mudahan tahun ini Allah buktikan kebesarannya untuk kita semua. Hidup kita senang, beruntung, berbahagia dengan keberkahan, bukan dengan tidak ada sesuatu nafsu, tapi dengan keberkahan. Insya Allah diangkat yang tidak baik. Allah bayarkan segala hutang piutang kita, insya Allah. Allah buka jalan kita untuk bisa membayar hutang piutang kita, dibukakan rezeki yang berlimpah dan bisa menolong keluarga kita, rezeki yang barokah, ilmu yang barokah, majelis yang barokah, kedudukan yang barokah. Allah tidak hinakan kita di pandangan manusia. Allah muliakan kita semuanya. Kehormatan kita dijaga oleh Allah dengan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ala hadhihi niyyah qul niyyatun salihah wa ila hadratin nabi al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. إياك نعبد وإياك نستعين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رضي الله عنهم. وقال رضي الله عنه ونفعنا الله بعلومه بالدارين آمين. Dan bagi pemilik binatang pemeliharaan dan hewan ternak, maka ia harus menjaga dengan baik, mengurusi kebutuhannya, baik hal itu ia lakukan sendiri atau menyuruh orang kepercayaannya seperti anak dan pembantunya. Karena apabila ia tidak melakukan hal ini, maka ia akan terkena dosa. Hal ini sebagaimana yang disabdakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ini imra'atan dakhalat an-nar fi hirratin rabatha la hiya ta'amatha wa la hiya tarakatha ta'kulu min khashasil ard." Yang artinya, sesungguhnya ada seorang wanita yang masuk neraka karena seekor kucing. Siapa ya Rasulullah? Ia mengikatnya dan tidak memberinya makan, ataupun membiarkannya makan sendiri dari binatang bumi. Berbuat baik kepada tetangga telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, "Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidayni ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jaril junub." Artinya, sembahlah Allah dan janganlah engkau mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada ibu dan ayahmu, karib, kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat, dan juga tetangga yang jauh. Baginda Rasulullah SAW sangat mengagungkan hak tetangga. Beliau SAW menganjurkan agar kita selalu berbuat baik terhadap tetangga, dan beliau SAW pula mengeluarkan larangan keras untuk mengganggunya. Dalam hal ini Nabi Muhammad SAW bersabda, "Ma zala Jibril yusini bil jar hatta dhanantu annahu sayuwarrithuhu." Yang artinya, malaikat Jibril selalu berwasiat kepadaku mengenai tetangga, sehingga aku mengira mereka para tetangga akan menerima warisan.
yaitu menentukan bagian warisan ini untuk tetangga. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarah. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya ia memuliakan tetangganya. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, man adha jarah faqad adhani, wa man adhani faqad adallah. Barang siapa yang menyakiti tetangganya sama saja telah menyakitiku, kata Rasulullah bilang. Barang siapa yang menyakitiku berarti ia telah menyakiti Allah. Ya Allah, tidak ada gunanya kita berzikir, beribadah, tetangga kita sakit hati sama kita. Mulut kita nyakitkan ke tetangga kita, tidak ada manfaat. Cukup sudah hidup begini ya. Cukup kita hidup menyakiti tetangga kita. Cukup kita menyakiti sahabat-sahabat kita. Haruslah kita saling menghargai hidup ini. Kita akan dimuliakan oleh Allah kalau kita bisa menghargai orang. Hidup ini berhadapan dengan apapun harus sabar. Sama anak kita saja harus sabar, tambah lagi sama tetangga. Jadi apapun kita lihat dari tetangga kita, sahabat kita, murid kita, guru kita, orang tua kita, semuanya butuh sabar. Inilah Rasulullah bilang sabar ini separuh dari iman. Orang mau beradab butuh sabar. Kalau tidak ada sabar, tidak bisa kita menghormati orang. Sabar aja hidup. Wabasyiris sabirin, ada kabar baik buat orang sabar. Orang yang sabar inilah yang jadi. Orang yang sabar inilah yang mulia di sisi Allah. Tidak ada pilihan lain. Kalau kita pakai nafsu terus itu tidak selesai hidup dengan nafsu saja. Akhirnya yang kita dapatkan apa? Tidak ada yang kita dapatkan. Hina di sisi Allah, hina di pandangan Rasulullah. Ilmu kita pun tidak jadi manfaat, tidak ada barokahnya. Apapun yang kita amalkan, tidak ada berkahnya, tidak ada sabar. Sabar ini cahaya, mencahayai amalan kita. Sabar menjadikan amal kita mulia di pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mulai detik ini tidak usah bingung lagi, kenapa ini begini, kenapa anakku begini, kenapa tetanggaku berbuat begini, kenapa si fulan begini. Sabar saja, kantongi saja, ya diam saja. Dulu Rasulullah SAW ada satu sahabat mengadu kepada Nabi Muhammad. Ya Rasulullah, aku sudah buat baik sama keluargaku ya Rasulullah, tapi sepupu keluarga masih mencaci saja. Dibilang aku tidak baik. Rasulullah bilang, kantongin aja sudah. Tidak usah pusing-pusing, kantongin aja sudah. Ya, sabar Rasulullah. Biarkan saya, biarkan mereka mencela, biarkan kantongin. Nah begitulah kita hidup. Tidak usah kita mikir ke sana kemari sudah. Itu nafsu semuanya. Kita berjalan saja, memandang Allah, memandang Rasulullah. Tidak ada, semuanya hidup di ujian masalahnya. Tidak akan berhenti. Kita lari ke hutan pun supaya kita tidak diuji. Allah di dalam hadisnya disebutkan Rasulullah bersabda, aku akan kirim, Allah bilang, satu makhluk untuk mendatangimu dan mengujimu. Tidak bisa. Mau kita sendirian ke hutan, mau kemana pun pasti datang. Ini tempat ujian. Dunia ini tempat ujian. Dan semua yang ujian ini harus butuh sabar. Jadi kalau mau bisa memuliakan orang harus sabar dulu. Nah sabar ini harus dipelajari. Pelajarinya dengan apa? Dengan meminta kepada Allah. Duduk di majlis ini dengan sabar. Sabar kita tahu dari kecil. Tapi kalau duduk di majlis lain ada rahmatnya yang turun. Tiba-tiba terbuka hati kita, ya Allah. Ini itulah berkat Nabi Muhammad. Majlis ini cuma berkah Nabi Muhammad aja. Beda kita duduk baca. Sama kita duduk bareng-bareng di majlis, ada rahmat yang lain, undangnya. Nah itulah bikin berkah itu, bikin nur, bikin cahaya, bikin nikmat hidup. Nah, yang mau senang hidupnya harus kita muliakan tetangga. Tidak bisa, ini rumus hidup. Nabi Muhammad ini kalau ngasih tahu pasti ada sesuatu. Berkeramat orang bilang. Tapi orang senang sama tadi. Kalau kita bilang ini batu berkeramat, kau beli batu ini 1.200.000.000. Mau.
beli tongkat ini, ngeri ini. Yang bawa aja semuanya. Padahal kalau dia bawa akhlak Nabi Muhammad, Rasulullah bilang lebih tajam daripada pedang Zulfikar. Pedang Sayyidina Ali yang dari Allah turun dikasih ke sama Sayyidina Ali, yang sekali lepas itu bisa 100 orang, bisa berapa orang. Zulfikar ini bukan main. Pedangnya Sayyidina Ali. Adabnya Nabi Muhammad, ajaran Nabi Muhammad ini lebih tajam daripada pedang Zulfikar. Apa itu? Memuliakan tetangga, termasuk daripada keramatnya Nabi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim. Orang mau apa pun terserah, ulun sama tetangga tetap baik. Itu aja prinsip itu. Jangan ikut-ikut ini, jangan ikut-ikut itu. Cukup hidup ini. Ujian namanya ujian hidup biasa aja. Anak kita diuji, sama anak aja diuji. Kalau hidup tidak lebih kurang, tidak akur. Kalau hidup kita tidak lebih kurang, tidak akan mulia kita. Baru punya pegawai beribu kita sama pegawai kita sendiri. Kenapa? Tidak ada lebih kurang. Punya anak saudara, ribut juga sama saudara. Punya keluarga, tidak ada lebih kurangnya. Tapi kalau sudah cepat maafkan, lebih kurang. Kalau kita cepat memaafkan, Allah pun cepat maafkan kita nanti. Kita baru berdosa, belum apa-apa sudah Allah ampunkan. Kenapa? Dosa ini tidak bisa menutup hati kita. Karena kita sering memaafkan orang. Hati bagus. Kalau punya hati bagus, senang, hidup sebentar juga. Hidup ini sebentar. Cuma Allah mau lihat mainan-mainan ini. Jadi mulai detik ini kita harus punya prinsip hidup. Apa prinsip hidup kita? Kami mau memuliakan tetangga. Kenapa? Ikut Nabi Muhammad. Kenapa? Oh, ini mukjizat Nabi Muhammad, bukan keramat lagi, mukjizatnya Nabi Muhammad. Kalau kita amalkan ini, kita akan mendapatkan mukjizat langsung dari Rasulullah langsung kasih mukjizat. Apa amalannya? Bukan gara-gara batu cincin, bukan gara-gara punya ini punya itu. Gara-gara ini orang apa? Dia hebat sabar sama tetangga. Dia ini hebat sabar sama istri. Fulan ini sabar sama anak. Fulan ini sabar sama orang tuanya. Oh, istimewa. Istimewa. Ada seorang waliullah. Orang waliullah ini baru dari negeri Syam. Jadi namanya lupa saya. Baru hidup baru dan menjadi orang besar. Beliau ini ketika lahir ada 6 saudara. Syekh Al-Hamidi berpasangan namanya. Benar saudara. Abahnya nikah, ibunya meninggal dunia. Ibunya meninggal dunia. Ketika ibunya meninggal dunia, abahnya ini melihat anak tak sanggup, langsung dibuang anaknya semuanya. Dia tak tahu terserah mau jadi apa anaknya. Si anak tak tahu bapak di mana. Artinya bapak pindah di Yordan, nikah lagi, lari si anak masih bayi-bayi, tinggal 1 orang ini aja. Ini yang ngurusin saudara-saudara. Kerja. Sampai ada sekitar memiliki kekayaan 100 lira. Jadi orang kaya dia. Si anak ini kerja dari sini. Kerja sambil menuntut ilmu, kerja sambil menuntut ilmu. Akhirnya jadi orang kaya. Abahnya dengar bahwa ada anaknya ini masih hidup semuanya dan jadi orang kaya, punya duit, datang dia. Datang, diminta duit, nak bantu abah dia. Abah ini mau hidup begini. Kasih banyak. Dibantulah berapa abah mintanya? Abah minta 5 lira lah. Kita istilah kata tuh uang kita ini minta 5 kilo emas. Orang sudah gak ada 5 kilo, dikasihnya 5 kilo emas. Bah lama datang lagi apa minta 10 kilo emas. Dikasihnya, tetap dikasihnya. Datang lagi abahnya, lama. Anak, saya minta hartamu semuanya saya minta. Cuma inggih abah minta semuanya. Dia tahu ini abahnya. Kasihnya semuanya 200 lira, sekitar 200 kilo lah.
banyak poya-poya tak tahu bagaimana hambanya dengan butuh duit terus heran. 200 lira itu semuanya dikasih. La ilaha illallah. Akhirnya dia minjem sama temannya uang 200 lira, dibelinya rumah yang mewah, bagus, beli rumah untuk dia. Rumah itu subhanallah tak lama ditawar orang 400 lira, 2 kali lipat. 2 kali lipat. Dia jual rumah itu lebih dari 2 kali lipat harga yang dia beli. Utang dia balikkan, dia dapat rumah dan dia dapat lagi duit itu. Abahnya yang meninggal. Sampai abahnya meninggal begitu sejuta duit, tapi rezekinya naik. Anta wa maluka li abi. Engkau dan hartamu punya orang tuamu. Kata Rasulullah bilang. Walaupun dia begitu, dia sabar. Harta tidak bisa menggiring pikirannya. Akhirnya jadi orang kaya dan terkenal di Syam sana. Syekh lupa. Dan dia menjadi seorang guru yang punya harta banyak. Karena apa? Karena sabar dengan ujian orang tua. Tapi dia tak berkeramat atau tidak? Bayi ini berkeramat. Dia tak capek juga nyari duit. Tapi bagaimana dia memposisikan dirinya atas ujian, sabar terus saja. Sama anak mesti baik, kita tak bisa. Mau bagaimana pun kita baik, ya doakan anak kita terus. Sampai kapanpun kita doakan. Orang tua kita sampai kapanpun, ya Allah. Mau kita dipukul kanan, pukul kiri, yang penting kita ini tidak pernah angkat suaranya, tetap bah. Palingan diam aja, tak bisa jawab dia. Kalau tidak bisa kita ngasih usul, diam aja. Sama istri begitu juga. Ya. Jalan yang kita hidup. Orang dulu hebatnya begitu. Itulah berkah, itulah ilmu mereka. Ketika datang ujian dari tetangga kah, dari apakah, dari mana, dia. Kalau sudah zaman fitnah, kalau ada fitnah hidup, yang paling harus dipilih adalah diam. Gak usah dijawab, gak usah diapa, jalan aja kita hidup. Ini lagi fitnah muncul. Kalau fitnah muncul, banyakin diam. Itulah yang dilakukan oleh salafun sholihin. Mau orang bersangka-sangka, biarkan aja mau sangka apa, kita diam aja dulu saja. Nanti berapa tahun nanti, tidak usah mikirkan sudah. Tidak usah dipikirkan. Mikirin Allah sama mikirin Rasulullah aja. Nah, ngapain mikirin fitnah aja. Nah, inilah hidup, sebentar kita selamat. Ya, habis jadi surga nanti ketawaan kita. Untung baru kita gembira. Itu keuntungan di dunia aja ini orang sudah dapat. Sampai meninggal, sampai orang bilang, istrinya bilang, kenapa tak berontak, kenapa tak begini, abah saya dia bilang. Ini pula tetangga saya, orang sama tetangga baik. Bau durian aja kecium tetangga, diantar tetangga takut. Kenapa? Haknya tetangga jadi. Nah ini kita dengan tetangga semuanya kayak bersaudara sudah tetangganya. Minta maaf kalau ada kekurangan daripada hak-hak tetangga. Ada salah ngomong apa salahnya Habib sekeluarga yang minta maaf kalau ada ngerepot kita apa segalanya. Mari kita bareng-bareng masuk surga mudah-mudahan. Amin. Itulah misi besar kita. Kita ini punya angan-angan besar apa? Masuk surga bersama tetangga-tetangga kita semua. Amin. Masuk surga bersama Nabi Muhammad SAW. Tidak ada satu pun yang luput di komplek ini, insya Allah. Mudah-mudahan dengan syafaat Nabi Muhammad maupun yang pernah hadir sekali saja di majelis, masuk surga dapat syafaat Nabi Muhammad. Di dalam payung syafaat Nabi Muhammad di kitab dalam ilmu dan lain-lainnya, insya Allah berkahan dunia dan akhirat. Allah hadini ya soleh ila hadir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.